Gak lama sih salah satu temennya ini tuh pengen kencing. Gue kencing dulu dah, dia bilang gitu kan. Kencing nih satu, pipis. Dan setelah selesai pipis dia jalan lagi. Kebetulan dilihat sama si Yanto. Dilihatin temennya tuh. Lama-lama kelamaan dilihatin, lah kok di belakang kayak ada yang ngikutin dia, siapa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Samsul Mister Horror. Pada kesempatan kali ini gue bakal nyeritain tentang Yanto nih. Masih punya satu stok ceritanya Yanto ketika dia punya cerita serem naik ke salah satu gunung nih. Buat lo yang penasaran dengan ceritanya, lo wajib pantengin video ini sampai habis. Dan buat lo yang mau support channel gue, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video gue ke banyak orang. Dan buat lo yang mau ngelihat vlog gue, lo bisa kunjungi ke akun YouTube gue yang satunya yaitu Samsul Petualang. Dan buat lo yang mau ikutan open trip, jangan lupa kunjungi ke Instagram gue yaitu samsul.1010. Dan gue sampai bacot lagi, kita mulai ke segmen dongeng horor. Dongeng horor dimulai. Oke cuy, gue bakalan ngasih sebelum masuk ke ceritanya kita bakalan ritual dulu ya. Sampai lupa tuh kan. Aduh. Jangan lupa ngopi biar nggak panik coy. Sebelum masuk ke ceritanya gue bakalan jawab lagi pertanyaan dari lu pada. Jadi ada yang nanya kayak, sebenarnya pertanyaan ini tuh sering banget gue jawab di Instagram gue gitu. Gara-gara gue ya sekali dua kali mungkin gak apa-apa lah ya. Tapi kalau keseringan kayak gedek aja gitu cuy. Banyak yang nanya tentang seputaran gunung pemula atau rekomendasi untuk gunung pemula gitu ya. Kalau gue pribadi nih ya, kalau untuk Jawa Barat itu ada Gunung Kencana, Bukit sih jatuhnya. Terus ada Artapela di Bandung. Terus Manglayang dan sebagainya. Sanggar juga termasuk salah satu gunung yang menurut gue untuk pemula. Kalau Jawa Tengah mungkin ya Prau lah gitu kan. Gunung Kembang juga. Sebenarnya kalau untuk pemula atau enggak itu tergantung coy. Kalau lu naiknya sendiri, lu baru pertama kali mendaki dan tiba-tiba lu sendiri, ya menurutku tidak rekomendasi juga itu gunung untuk pemula. Dan ketika lu naik gunung itu nggak ada yang namanya gunung itu jalurnya landai terus, nggak ada. Tetap namanya gunung ya pasti jalannya nanjak, capek udah pasti gitu. Dan menurut gua semua gunung itu bisa selama lu tidak punya penyakit khusus kayak punya penyakit asma, terus asam lambung dan lain-lain itu bisa. Walaupun sekalipun lu punya pun ada beberapa penanganan atau ya cara khusus lah buat nanganin orang tersebut. Terus lu dikawal dengan orang-orang yang memang berpengalaman. Jadi lu mau naik ke gunung manapun selama lu dikawal atau ada leader dan sweeper yang memang nge-backup lu bener-bener, seharusnya sih itu aman-aman aja. Lu mau naik gunung A, gunung B, gunung C, gunung D, ya menurut gua bisa-bisa aja sih walaupun lu baru pertama kali naik gunung tersebut gitu. Jadi jangan pernah takut dengan gunung mana yang bisa atau rekomendasi. Ya intinya ketika lu naik gunung itu nggak ada yang enak deh. Naik gunung itu capek gitu aja. Jadi lu jangan berpikiran gini-gini. Lu harus preparein yang terutama alat, yang kedua tim. Udah itu aja. Lu mau naik gunung manapun insya Allah aman. Ya, dan jangan di kondisi cuaca yang lagi buruk atau lagi hujan. Karena ya menurut gua kalau pertama kali dapat hujan itu 50-50. Lu akan kapok atau lu memang gua bakalan besok nyoba lagi. Tapi rata-rata kebanyakan kapok sih kalau dapat cuaca badai, hujan dan lain-lain itu pasti bakalan kapok. Oke coy, gua bakal lanjut ke ceritanya si Yanto ini. Ya, jadi Yanto ini punya dua cerita cuy. Jadi ya memang ya dia tuh kemarin tuh sempat ngirimin kan, karena bang nih ada cerita Yanto mau diangkat nggak? Ya udah dah nggak apa-apa gitu kan, karena menurut gue ceritanya juga lumayan seru gitu. Apalagi Yanto ini tipikal orang atau pendaki yang memang ngocol lah sama kayak gua gitu kan. Akhirnya Yanto ini mau mengadakan sebuah, dibilang reuni itu bukan, tapi kayak ya tim-tim lama dia lah.
Karena semenjak udah kerja kan mereka tuh punya kesibukan sendiri-sendiri, ada yang udah menikah, udah ada yang kerja dan lain-lain gitu kan, ada yang pindah lokasi kota juga, sampai akhirnya mereka ketemu satu momen di mana mereka ketemu semua dan mereka mengagendakan untuk naik gunung. Nah, pada saat mereka kumpul-kumpul ini, mereka tuh langsung memilih gunung yang memang dekat dari Jakarta, yaitu Gunung Pangrango. Nah, Gunung Pangrango ini adalah tetangganya Gunung Gede, ya bisa dibilang sebelah-sebelahan lah, bahkan jalurnya pun sama ya kalau via Cibodas gitu kan. Nah, ketika mereka sudah mempersiapkan semuanya itu, dan yang memang masih aktif dalam pendakian itu adalah Yanto dan ada satu temennya lagi nih. Jadi semua alat prepare makanan itu diserahinlah ke Yanto dan temennya ini. Sedangkan Yanto ya nggak jadi masalah juga, yang penting kita patungan rata umum gitu kan. Pada saat itu tuh ada pembahasan, gue nggak mau nih naik gunung kayak zaman dulu, istilahnya makan cuman mie. Jadi intinya pengen makan enak lah. Kita nyate di gunung aja gimana gitu kan, kayaknya seru deh. Dan mereka tuh memang mengagendakannya tuh 3 hari 2 malam. Ya malum lah bapak-bapak jompo gitu kan ya. Jadi mereka tuh sadar dengan fisik mereka. Nah, itu pentingnya ketika lu mendaki itu sadar dengan fisik, bukan nggak mampu, tapi gimana caranya gua mampu tapi nggak terlalu nyapain diri sendiri. Mereka pilih opsi yaitu 3 hari 2 malam untuk naik ke Pangrango, dan mereka pun tidak yang namanya akan memaksakan diri gitu coy. Jadi kalau memang kuat ya gua lanjut, enggak ya kita mah fun-fun aja, karena toh tujuan kita ini kan memang sambil kumpul-kumpul reuni dan ya di tempatnya tuh ya di gunung aja gitu kan. Sampai akhirnya setelah dari obrolan tersebut dan tugasnya pun udah diserahin ke Yanto, ya udah tuh Yanto tuh dikasih uang lah dari hasil namanya patungan gitu kan, dikasihin uang, dan mereka pun udah tahu kan kapan mau berangkat gitu. Ya mereka bubar, dan besokan harinya tuh Yanto tuh langsung prepare belanja untuk semuanya gitu kan, dan dibantu oleh beberapa temennya juga. Setelah persiapan mereka selesai gitu, termasuk alat dan lain-lain, kan bingung nih, bawaan banyak, yang bisa bawa berat oke lah gue bawa berat kata Yanto tuh, tapi ya temen gue juga masih bisa. Nah sisanya ini gimana coy gitu kan, karena bingung. Ya mereka udah tua, nggak tahu fisik mereka gitu kan. Akhirnya Yanto tuh kayak gimana nih, banyak barang bawaan yang memang belum kebawa gitu untuk perlengkapan kelompok, karena listnya itu lumayan cukup banyak gitu kan. Dari situ yaudahlah dibagi-bagi sama anak-anak, insya Allah lah kalau masa bawa berat mah anak-anak juga kuat, yang penting kan kita jalan santai atau ya tidak terfokus dengan puncak gitu kan. Ya udah deh kalau kayak gitu, ya udah nanti sebelum berangkat di hari Rabu, jadi mereka tuh naik memang bukan di weekend ya. Ya udah nanti kita kumpul di rumah lu, kita packing-packingnya di rumah lo aja. Ya udah, singkat ceritanya sampailah di hari di mana mereka packing-packing gitu kan. Akhirnya mereka packing-packing nih, udah sampai kumpul-kumpul, tiba-tiba ada salah satu temennya nyeletuk, wah ada yang kurang nih, dia bilang gitu kan. Apaan yang kurang? Perasaan listnya udah kelar semua gitu kan. Nah si salah satu temennya ini bilang, nggak ada yang anget-anget nih, nggak enak, dia bilang gitu kan. Ya elah lu udah tua-tua juga ngapain bawa kayak gituan. Ya elah kayak kagak tahu aja. Kan kita tujuannya tuh, jadi si temennya ini tuh nggak ada yang kurangnya tuh nggak bawa minuman keras atau alkohol coy. Sebenarnya Yanto itu tidak merekomendasikan atau kayak ya janganlah kalau bisa gitu kan. Tapi mau gimana lagi, toh pengambilan suaranya tuh teman-temannya tuh banyak yang setuju untuk bawa. Walaupun Yanto ini paham dan sadar bahwa teman-temannya ini bukan tipikal orang-orang yang rese. Jadi memang fungsinya untuk ya ngangetin doang, dan mereka pun tidak mempatok, wah beli yang banyak gitu. Enggak cuy. Jadi cuma sebatas sedikit aja, yang penting buat ngangetin badan doang. Ya akhirnya Yanto pun kalah dan mereka pun akhirnya beli gitu kan. Mereka beli, Yanto nggak tahu totalan jumlahnya itu yang dibeli itu berapa gitu kan. Setelah packing beres-beres, akhirnya mereka juga singkat ceritanya mereka berangkat, sampailah mereka di base camp Gunung Gede gitu ya, Gunung Gede via Cibodas. Ya kita bilang base camp Cibodas lah ya, karena kan via Cibodas ini bisa ke Pangrango, bisa ke Gunung Gede pun bisa gitu kan. Sampai di base camp ini mereka istirahat, dan mereka rencana, namanya naik gunung, rencana pengen berangkat pagi coy. Tapi faktanya ketika mereka istirahat mereka bablas sampai kurang lebih mereka itu bangun sebelum zuhur. Jadi udah kesiangan banget. Sebetulnya ada beberapa orang yang udah bangun, termasuk Yanto pun itu udah bangun jam 7 jam 8.
Tapi yang dibangunin ini tidurnya udah kayak tutorial meninggoy gitu kan. Jadi kayak elah ya udahlah, suka-suka mereka mau tidur jam berapa, bangun jam berapa gitu kan, bodo amat dah, yang penting kita trek aja gitu kan. Ya dari situ pun tidak ada permasalahan atau kayak kesel gimana, ya biasa aja, nyantai. Toh mereka juga naik gunung ini kan 3 hari 2 malam gitu kan. Setelah mereka beres-beres sekitaran setengah 2 mereka tuh baru mulai trekking. Jumlah totalan pada saat itu yang naik ya sekitaran 7 atau 8 orangan lah gitu kan. Mereka mulai trekking gitu kan. Nah, yang jadi leader adalah temennya si Yanto ini. Temennya Yanto, sedangkan yang sweeper itu memang Yanto lah gitu kan. Dia tuh kebagian jadi sweeper. Di awal trek gitu kan, sampailah di pos 1 atau ya di jembatan. Baru sampai jembatan aja, temen-temennya tuh udah kayak, ya gimana sih, orang udah jarang olahraga, naik gunung ya udah jarang gitu kan. Napasnya tuh udah pada kecapean. Di situ tuh jadi sempet ledekan buat si Yanto. Ya elah, baru juga berapa langkah tiba-tiba udah capek begini aja kan gitu kan. Ya banyak lah bercandaan. Ya Yanto tuh sambil ngetawain mereka, bahkan temen-temennya juga sambil ketawa-ketawa. Ya maklum aja gitu kan, namanya juga udah punya anak, dengkul udah pada kopong, oli sering keluar tapi jarang olahraga gitu kan. Ya di situ banyak bercanda dan terus jalan. Singkat ceritanya, selama perjalanan itu tidak mengalami sesuatu hal yang aneh, sesuatu hal yang mistis. Dan mereka pun tidak yang kedinginan karena ya mereka bawa alkohol tersebut ya. Sampailah mereka di kandang batu coy. Di kandang batu ini bisa dibilang itu lumayan cukup lama. Jadi mereka sampai di kandang batu itu sekitaran jam 8. Nah, sampai istirahat di kandang batu ini sebetulnya udah ada obrolan atau rembukan, kita mau di sini aja ngecamp karena memang udah kecapean, apa mau lanjut kandang badak? Yang lain tuh sepakat kandang badak aja lah. Lagian juga kita memang capek mah capek, tapi kan kita bukan yang kelelahan banget karena kita memang menikmati, toh istirahatnya juga lama juga kan, dia bilang. Ya jadi kita mah santai-santai aja, tenang, masalah fisik masih aman aja selama ada dopingan ini, dia bilang gitu kan, yaitu si alkohol tersebut gitu. Nah udah dari situ ya udahlah, suka-suka lu. Nah kenapa sebenarnya Yanto juga orang yang suka minum cuy. Tapi kalau untuk pendakian dia tuh sebenarnya pengen, tapi salah satu orang yang harus ngontrol si temennya ini. Jadi ketika yang lain gak waras, harus ada satu orang yang waras buat nenangin si temennya gitu kan. Jadi dia nggak mau atau berlebihan untuk minum, dia nyicipin minum dikit dia minum, tapi nggak yang berlebihan kayak temen-temennya. Saking mereka asiknya ngobrol gitu kan, sambil ngerokok sambil minum buat ngangetin badan. Gak lama si salah satu temennya ini tuh pengen kencing. Gue kencing dulu dah, dia bilang gitu kan. Kencing nih satu, pipis. Dan setelah selesai pipis dia jalan lagi. Kebetulan dilihat sama si Yanto. Dilihatin temennya tuh. Lama-lama kelamaan dilihatin, lah kok di belakang kayak ada yang ngikutin dia, siapa ya gitu kan. Samar-samar karena perwujudan dari yang di belakang si temennya ini tuh kayak apa ya, kayak manusia pada umumnya gitu kan. Gak lama ditowel nih salah satu temennya di pinggir. Tek. Kita sebut aja namanya tuh Udin gitu ya, ditowel. Tek. Dan pas, Din lu lihat deh. Lihat apaan sih? Itu di belakang ada apaan? Nengok kan. Astagfirullahaladzim, itu apaan, dia bilang. Ya mana gue tahu, makanya gue nanya lu juga gue agak tahu. Itu kayaknya penembus ini dah. Kemudian kita udah selesai kencing, kita buru-buru yuk langsung jalan lagi gitu kan. Dari situ Udin sama Yanto ini nggak bilang ke yang lain nih, nggak cerita-cerita karena takutnya panik, dan ya intinya takutnya panik lah gitu kan. Udah sampai si temennya, dan si sosok ini ternyata memang nggak terlalu ngikutin, tapi dia stay atau diem di salah satu pohon, di samping pohon gitu, sambil merhatiin ke rombongan mereka. Dan pada saat itu di kandang batu ini itu cuman ada rombongan mereka doang cuy. Cuman ada rombongan mereka doang. Nggak lama Yanto tuh bilang, kita jalan yuk, kayaknya kita udah kelamaan dah. Dan Yanto pun sadar kalau mereka tuh udah ngabisin sekitaran 2 atau 3 batangan rokok lah. Dan rokoknya tuh bukan rokok kecil kayak rokok kretek kayak gini cuy. Rokok kretek kan udah pasti lama banget gitu kan. Akhirnya si temen-temennya ini masih ngeyel, ntar lah, nanggung, capek. Ya mau gimana ya, Yanto juga udah nggak bisa ngelarang juga. Udah dari situ ya udahlah, biarin aja, semampunya mereka aja, kita mah nyantai-nyantai aja, yang penting jangan kasih tahu gitu kan. Kedengeran nih bisik-bisik, lu ngomong apa sih?
Lu kayaknya kesel dah sama gue. Kagak ya, elah kata Yanto tuh. Kesel gimana? Enggak apa-apa, udah ntar aja gue ceritainnya. Nah ketika ngomong ntar aja gue ceritainnya, semua anak-anak ini atau temen-temennya ini udah ngerasa nih diceritain. Ya kita tahu lah ya, maksudnya udah jadi rahasia umum ketika ada orang udah nanti aja ceritanya gue diceritain di bawah, bahwa itu tuh bakal atau bisa dibilang ngelihat menampakkan atau demit gitu kan. Udah dari situ temen-temennya bilang, lu ngeliat apaan lu ngeliat apaan lu? Kagak ngeliat apa-apaan. Semua temennya itu pada nengok kiri kanan, dan ternyata memang tidak ada sosok apapun. Wah lu jangan nakut-nakutin apa, udah sih ngomongin aja kalau memang lu ngeliat sesuatu. Tenang, kita mah santai-santai aja, nggak bakalan takut-takut banget. Nggak ada apa-apa. Iya nanti kalau misalkan ngeliat sesuatu gue bakalan kasih tahu lu gitu kan. Mereka ngobrol-ngobrol lagi tuh, dengan santainya mereka ngobrol-ngobrol. Mulailah angin tipis-tipis. Anginnya itu yang bisa dibilang angin dingin lah ya, tipis set. Walaupun mereka dibantu dengan alkohol gitu kan, tetap aja kerasa gitu kan dingin. Duh udah mulai dingin nih, semua pun pada ngeluh dingin. Yuk kita lanjut. Mulailah mereka bangun tuh dan ngeberesin makanan mereka gitu kan, beres-beres rapi-rapi. Lanjutlah mereka. Baru juga mereka udah ngangkat carrier, baru mau jalan sekitar 1 langkah atau 2 langkah gitu. Ternyata di depan mereka kan memang banyak pohon ya. Ngelihat nih salah satu temennya, ngelihat itu siapa yang ngintip ya. Ditegur dong sama Yanto, ayo jalan, lu ngapain ngelamun sih ya? Yang lain udah pada jalan. Enggak, tar dulu, itu di depan kayak ada yang ngintip cuy, katanya di belakang pohon. Mana yang ngintip? Dilihat juga kan Yanto, diperhatiin nggak ada gitu kan. Udah nggak ada, udah lu jangan ngehalu lu, kebanyakan minum kali lu gitu kan, kata si Yanto itu. Udah jalan lagi, udah jangan diperhatiin, jalan. Nah, ditanya sama temen yang depannya, lu ngeliat apaan sih? Tahu kayak ada yang merhatiin. Udahlah, lu jangan nakut-nakutin. Udah kita jalan lagi lah mereka. Jalan lagi dan kelewatin di pohon tersebut. Dan pas udah nggak deketin, diperhatiin lagi sama si temennya itu kan. Oh iya nggak ada, ngehalu doang nih. Jalan lah. Dan gak lama Yanto kan sweeper paling belakang gitu kan, ada yang manggil, hey gitu kan. Yanto tuh kayak ada yang manggil, dia langsung nengok, refleks gitu. Dan pas di belakang lu tahu yang dilihat itu apa? Itu di belakang ada sosok kuntilanak dong. Sosok kuntilanak itu sambil natap dan ke arah si Yanto ini. Astagfirullahaladzim, kenapa jadi ada cewek di sini sih, cewek yang bisa terbang gitu kan. Yanto tuh kayak ketakutan. Gantian dong, dia bilang, lu belakang dulu, gue mau kencing dulu nih, gue mau nyusul yang depan, gue biar bisa pipis gitu kan. Ya udah, dia tuh agak nyusul ke depan, terus jalan nyusul. Lu ngapain sih duluan gitu? Gue kencing di depan gitu kan. Padahal dia menghindari si sosok kuntilanak ini gitu. Jalan dia dulu ke depan, dia belaga kencing. Gue kencing dulu, lu tungguin ya kalau misalnya udah kelewat. Iya, dia bilang. Gak lama sih temennya yang belakang ini ngejerit, kuntilanak gitu kan, teriak-teriak. Dan semua temennya refleks ngeliat ke belakang dong. Dan ternyata bener aja, sosok yang di belakang banget itu ada sosok kuntilanak ngikutin mereka. Dan dari situ semua teman-temannya tuh pada panik dan lari, saling sedek-sedekan ke depan. Bahkan si Yanto yang kencing ini pun kayak ngerasa emang gua kencing bohong-bohongan doang gitu kan. Jadi ikutan panik dan ikutan lari. Ya gara-gara lari itu karena saling dorong-dorongan gitu kan, akhirnya mereka tuh kayak saling jatuh, jatuh lah, karena kan di depan. Nah itulah pentingnya ketika lu ngeliat sesuatu hal yang memang aneh, ya lu sebaiknya jangan lari atau jangan panik, karena yang bisa menyebabkan kematian itu bukan gara-gara lu lihat setannya, tapi gara-gara kepanikannya sendiri gitu kan. Mereka jatuh gitu kan, bahkan ada yang lecet-lecet dengkulnya, ininya pada baret-baret. Dan dari situ udah tenang kata Yanto. Tenang, udah sosok kuntilanaknya udah pergi. Mungkin udah dipanggil sama mamanya. Udah yuk kita lanjut lagi jalan. Udah tenang, relax, kita jalannya dempetan aja, gak usah jauh-jauhan. Mereka lanjut lagi nih, memang sosok kunti itu udah gak ada kan. Mereka lanjut lagi jalan. Dan sepanjang perjalanan ini mereka diketawain sama banyak banget sosok kuntilanak. Yang kalau misalkan suara ketawa itu harusnya satu doang ya, tapi ini suaranya tuh banyak cuy. Kadang-kadang di sini ketawa, terus di sebelah sini ketawa, sini ketawa, dan itu bener-bener ngeganggu kuping mereka. Bahkan Yanto tuh sampai gemeteran, cuy. Ini gimana ya? Kok ini kuntilanak ngetawain terus? Akhirnya ditanyakan, lu yang tadi kencing, lu
ngencingin apaan dah, lu kagak permisi ya di sini? Enggak kok, gue permisi gitu kan. Gue juga kencing kagak banyak banget, lagian juga kencing gue kayaknya kagak bau gitu kan. Ini nih gara-gara lu pada bawa alkohol sih. Ya lalu juga minum kan. Iya sih gue minum ya gara-gara lu pada juga kan. Udah yuk kita jalan cepat. Yang tadinya mereka jalan itu lama gara-gara faktor gitu kan. Gara-gara demit mereka jalan agak setengah cepet cuy. Dan singkat ceritanya mereka sampailah di kandang badak. Dan sampai di kandang badak mereka langsung prepare bikin tenda. Mereka bikin tenda, masang flysheet, dan mereka pun akhirnya masak. Kondisi pada saat sampai area camp mereka capek tapi mereka belum ngantuk gitu, kayak ya udah terbiasa tidur pagi mungkin ya. Mereka tuh udah yuk kita ngobrol. Walaupun di situ ada beberapa tenda ya. Akhirnya mereka ngobrol dan tenda lain tuh udah kayak senyap sunyi, udah nggak ada pembahasan apapun kan. Mereka pun sebenarnya berisik atau bercanda, cuman ya Yanto ngingetin udah aja terlalu berisik, kasihan orang besok mau pada summit gitu. Iya dia bilang kan. Hari yang ngobrol dan gak lama ada salah satu temennya yang mau pipis lagi. Gue mau kencing nih, temenin dia bilang gitu. Ya elah tahu banget sih. Udah apa, kencing di belakang tenda aja tapi agak jauhan dikit biar gak bau. Ya elah kagak mau nemenin banget sih, dia bilang gitu kan. Ayo bro temenin ntar gue kasih sebatang, dia bilang gitu kan. Lu mah laki-laki ya penakut aja gitu kan. Akhirnya mau gak mau kan Yanto tuh nemenin. Ya udah dah yuk gue anterin, sekalian gue juga mau kencing dah. Ditemenin tuh kencing, kencing kan, lagi kencing asik kencing dan udah selesai. Gue udah selesai nih, lu udah belum? Iya nih pelanggung bener banget nih, gue gara-gara minum kali ya, kencing gue banyak gitu kan. Makanya jangan berlebihan kalau minum, lu di gunung malah berlebihan, malah halu yang ada, dia bilang gitu. Setelah selesai kencing ini gak lama ada kedengeran nih suara ketawa tapi samar agak jauh sebetulnya. Mungkin angin gitu kan. Yanto nih kayak ngedengerin terus, kok ada yang ketawa ya. Ya udahlah mungkin yang di bawah kali, dia pengen kesini tapi takut gitu kan. Baru mau masuk ke tenda, suara yang tadinya jauh dan istilahnya samar tiba-tiba kayak ada di kepala dia, atau bisa dibilang di atas tenda mereka ini cuy. Ketawa lagi hihihi gitu kan. Dari situ semua pada ngedenger, anjir itu kuntinya pada ngikut kali ya ke sini. Dan lu tahu gak kuntinya itu, jadi kan mereka masang flashlight begini kan, ya setengahnya itu kelihatan dong. Di samping mereka itu ada putih-putih coy, dan semua ngelihat. Ya walaupun mereka nggak ngelihat ke wujud mukanya atau wajahnya. Dari situ yang tuh bilang, itu apaan sebelah? Semuanya juga apaan ya? Lu cek gitu kan. Anehnya mereka malah justru penasaran gitu, cek. Yang tuh kan, anjir kagak mau lah itu demit kali sosok kuntilanak. Yanto tuh mau coba ngeberaniin diri lah, ya udah deh gue cek. Baru mau begini, sosok itu kayak melayang set ke belakang tenda. Astagfirullahaladzim, itu mereka langsung spontan masuk ke dalam tenda. Dalam keadaan mereka tuh berisik kan. Berisiknya tuh dalam arti gimana ya, iya pokoknya berisik banget lah sambil ketawa-ketawa. Jadi mereka tuh kayak takut tapi kok anjir ini kok gue bisa naik gunung kayak gini gitu kan. Dari situ mereka masuk dan gak lama ditegur sama beberapa pendaki. Woi lu jangan pada berisik apa, dari tadi berisik mulu gitu kan. Akhirnya semua pada senyap tuh, bukan senyap gara-gara kunti tapi gara-gara ditegur orang gitu kan. Senyap, udah diem, udah ditegur, udah kita diem aja. Dan sekitaran setengah jam mereka keluar lagi. Mereka akhirnya ngobrol lagi, gimana ya ini kok kita nggak ngantuk di sini. Terus masa ya kita mau begadang sampai pagi kan, besok kita harus summit gitu biar malam keduanya itu kita bisa santai. Ya udahlah kita mau gimana lagi, kita nyantai aja, dia bilang gitu kan. Dan benar aja cuy, jadi mereka tuh sampai pagi tuh nggak bisa tidur, dan mereka tidur itu sekitaran jam 5 subuh mereka tidur, dan mereka kebangun itu jam 10 malam, jam 10 pagi. Dan ketika bangun Yanto nih anjir malah udah siang dong, mau summit juga ke Pangrango lumayan cukup jauh. Akhirnya diputusin lah, gimana nih sama anak-anak juga kebetulan itu udah bangun ya, kita mau summit sama enggak? Yaudah yuk paksa summit aja, nge-push aja, dia bilang. Ya paling summit 4-5 jaman lah, ya paling kita turun malam dari puncak gitu kan, toh kita juga 2 malam kita prepare handlem aja katanya. Ya udah kalau mau kayak gitu. Akhirnya mereka prepare dan mereka mulai summit itu ya jam 1 atau jam 2an lah.
Jadi mereka summit nih kan, di sepanjang perjalanan summit itu mereka tidak membahas tentang kejadian semalam, teror semalam gitu kan. Mereka berangkat dan ternyata betul, setelah mereka turun itu mereka kena maghrib. Bahkan sampai di puncak Pangrango itu, atau mereka mau turun, mutusin buat turun itu, mereka udah maghrib dari sini. Ya elah, kenapa kena maghrib dari sini ya? Ya udahlah, nikmatin aja kali ya. Ini mereka turun nih, mereka turun. Nah, sampailah ketemu di spot di mana ada pohon tumbang. Sebetulnya mereka tuh udah ngelewatin si pohon tumbang ini kan sebelumnya gitu kan, masih terang. Tapi kok pas ngelewatin turun agak setengah malam ini atau gelap begini, kayak ada yang duduk di pohon itu. Itu siapa cuy yang duduk gitu kan, kata yang depan. Nah, si depan ini kan ada si Udin gitu kan. Tok, itu di belakang di pohon itu siapa dah yang duduk gitu kan. Yang Do ini sadar gitu, karena yang turun pada saat itu ya nggak ada rombongan pendaki lain ya, memang cuman pure rombongannya dia doang gitu kan, nggak ada orang manapun, dan yang ngecamp di puncak pun nggak ada gitu. Itu siapa ya? Nggak tahu, coba lu cek. Ah gila aja kali lu, gue suruh ngecek, lu aja yang beranian, dia bilang gitu kan. Ah gue nggak mau, udah lu cek kan, lu bagian leader kan. Ya udah kita jalan rame-rame ya ke depan. Jalan terus kelihatan nih udah mulai mendekati si pohon tumbang itu. Sosok itu ternyata yang duduk adalah sosok kuntilanak lagi ngebelakangin mereka. Duduk aja. Astagfirullahaladzim, sosok yang depan tuh ngucapin istighfar gitu kan. Wah, balik dong yang depan ini ke belakang. Di depan kuntilanak cuy, dia bilang. Gimana nih kita mau lewatinnya? Ya udah permisi aja, toh kan kita jalan bawah. Ya nggak bisa juga, usir dulu apa usir. Dilemparin lah batu sama mereka ini cuy. Batu kecil-kecil gitu nih. Pergi lu gitu. Nah mereka kan bisa dibilang penakut, tapi karena mereka ini nggak gimana ya, maksudnya kayak terpengaruh dengan konsumsi alkohol tersebut, jadi mereka tuh kayak lumayan berani nyalinya coy. Jadi terus dia diusir-usir pakai batu, ternyata nggak mau kabur juga. Nah akhirnya mutusin lah buat nekat, karena pohon tumbang ini adalah di atas, jadi mereka memang harus ngolong ya. Buat lu yang udah pernah ke Pangrango, lu tau lah trek untuk ke puncak Pangrango tuh kayak gimana ya. Banyak pohon tumbang yang ngolong-ngolong gitu. Akhirnya dia yaudah, dari situ kan akhirnya si Yanto ini suruh depan. Ya gak mau lah, udah perjanjian gue sweeper gitu kan. Udahlah, akhirnya karena paksaan dari banyak orang, Yanto ini pindah ke depan nih. Udah gue ke depan dia set. Pertama jalan pelan-pelan. Lu bayangin aja, jalan pelan-pelan, baru juga ngolongin, hampir mau ngolongin, dan memang nggak fokus ke yang atas ya karena mereka takut. Permisi, gue numpang lewat ya. Lu tahu nggak? Sosok Kunti itu jatuh dan langsung plek ke pundak, dan yang di belakang semua pada panik. Anjir, itu sosok kuntilanaknya jatuh cu, dia bilang gitu kan. Iya, si Yanto pun merasa kalau ada yang nemplok di pundak dia gini, plok. Ya Allah, ini apa lagi gitu kan. Dari situ langsung dong Yanto ini nggak pikir panjang, dia tuh langsung lari ngibrit sekencang-kencangnya. Langsung ngibrit lari sekencang-kencangnya, dan nggak sadar dengan sosok yang ada di pundaknya ini. Pokoknya lari aja, bodo amat dia menempok. Dan singkatnya sampailah dia di area camp. Yang ternyata ketika sampai di area camp, ternyata teman-temannya ini nggak tahu di mana nih, nggak tahu di mana dah, mungkin ketinggalan nggak kali ya gitu kan. Dan dia langsung ngecek ke pundaknya, dia nggak ada. Dan lu tahu pas lagi celingak kayak gini, itu tuh ada yang ngetawain kuntilanak dari atas, ketawa terus. Dari situ kan dia ketar-ketir dong, karena di area camp itu yang sebelumnya itu ada beberapa tenda, pada saat itu ya mungkin udah pada turun ya. Di situ tuh cuman ada tenda mereka doang gitu, nggak ada rombongan yang lain. Anjir, langsung tuh buru-buru masuk ke dalam tenda. Dia nungguin teman-temannya lain, bahkan si tendanya ini ditutup rapat. Nggak lama kedengeran suara berisik. Berpikiran Yanto ini mungkin temen gua nih berisik, tapi Yanto ini nggak yang manggil hey gitu kan, atau oh lu udah pada sampai nih, enggak, diem dulu dia. Kedengeran suara ngobrol, bahkan kedengeran suara temennya gitu, diem. Tapi anehnya si temennya ini tuh nggak langsung manggil Yanto, atau biasanya kan ya kita toh lu udah nyampe belum gitu kan. Dia tuh, mereka tuh kayak seolah diem aja di luar tenda.
kok pada diem gitu kan. Yanto penasaran dong, bukalah tenda pelan-pelan dan dicek. Ternyata di luar itu nggak ada siapapun, nggak ada satu orang pun. Anjir, kok nggak ada. Bahkan Yanto tuh sampai teriak-teriak, "Woi, lu udah pada sampai, lu udah pada sampai." Ternyata itu nggak ada yang nembalin, tapi suara berisik kayak orang ngobrol itu masih ada. Dan di situ Yanto makin ketakutan dong dalam hati. Iya dah, gue besok-besok kagak bakalan minum lagi, gue kagak bakal kehasut. Ya udah, maafin ya rombongan gue dan gue juga yang udah minum alkohol di sini gitu. Pokoknya kalau ada sesuatu hal yang dibikin aneh-aneh sama temen gue, pokoknya minta maaf dah. Yang penting jangan teror gue dan tim gue gitu. Gue kesini cuma menikmatin alam gitu. Dan udah dari kayak gitu ngomong-ngomong, gak lama kedengeran nih ada yang manggil, "Yanto, lu dalam tenda?" Alhamdulillah kata Yanto tuh kan. Ngebuka dia buru-buru. Dan lu tahu, di dalam tenda atau di depan tendanya yang buat masak ini, itu ada sosok kuntilanak lagi begini. Dan dari situ langsung teriak dan Yanto ini pingsan dong. Dan sadar-sadar itu ketika Yanto dibangunin sama temen-temennya. Dan dibangunin pun langsung kaget, "Anjir, kuntilanak." Dan ternyata temen-temennya itu langsung bilang, "Bukan, ini gue." Alhamdulillah. "Lu kenapa sih bisa pingsan?" "Tadi cuy, ada kuntilanak di sini." Wah, ternyata si teman-temannya ini pun ngalamin kejadian yang sama. Kalau mereka pun diteror. Jadi bukan cuma perkara si Yanto doang yang diteror. Jadi semua dari teman-temannya itu ditemblokin semua coy sama kuntilanak. Dan mereka lari gak beraturan ya. Walaupun sampai akhirnya mereka tuh ya bisa kembali ke tenda itu dengan selamat lah gitu kan. Dan dari situ pun semua yang lain pun kayak ngucapin, "Ya udah, maaf ya, gue gak bakalan lagi gitu kan." Nah, udah dari kejadian itu akhirnya karena mereka kecapean, mereka masak-masak dan mereka alhamdulillah pada saat itu bisa tidur. Dan mereka tuh sampai tenda itu kurang lebih jam 11 malaman lah ya. Jam 11 atau jam 10 malaman gitu. Dan mereka pun masak-masak itu selesai itu jam 1-an. Dan setelah masak mereka lanjut tidur kan. Dan mereka bangun pagi, mereka nerusin pulang. Di pikiran mereka, mungkin terornya udah selesai sampai situ. Ketika mereka turun kan mereka mungkin masih pagi lah ya, jam 9 atau jam 10-an. Jadi pas turun di kandang batu lagi coy. Di kandang batu lagi, lu tahu nggak? Ada sosok kuntilanak. Sebetulnya mereka nggak terlalu ngeh karena memang ya udah siang, mungkin pendaki lain. Tapi pas diperhatiin itu sosok kuntilanak kayak ada coy. Dari situ mereka langsung ngibrit pulang. Dan yang tadinya awalnya pengen santai gara-gara ngelihat sosok penampakannya kayak gitu, jadi mereka setengah lari dan singkatnya mereka sampai base camp. Dan justru ketika sampai base camp, sesuatu hal yang menakutkan ketika mereka alami di pendakian itu, mereka justru ketawa-ketawa. Anjir, ini bener-bener pengalaman yang gokil lah. Dan mereka tuh justru nggak kapok dan ya mereka sadar dengan apa yang mereka perbuat ya. Sesuatu hal yang sadar mereka perbuat adalah mereka naik ke sana itu bawa alkohol. Memang sih ada beberapa orang yang suka bawa alkohol itu memang tujuannya untuk menghangatkan, tidak untuk yang berlebihan. Walaupun ada beberapa orang atau pendaki yang memang bawa alkohol itu ya sampai mabuk, sampai teling dan lain-lain. Ya memang untuk menghangatkan aja gitu. Dan mereka pun tidak ekspektasi bahwa akan diganggu seperti itu. Karena mereka bisa dibilang ketika naik gunung itu mereka lebih sering lah bawa minuman kayak gitu. Tapi bukan tujuan untuk sampai yang puyeng, sempoyongan dan lain-lain, enggak. Tapi memang ketika dingin mereka minum. Dan memang mereka juga mengakui pada saat itu mereka agak sedikit berlebihan minumnya sampai agak-agak sedikit puyeng gitu. Dan itulah kesalahan mereka. Tapi ya pelajaran yang bisa diambil di sini adalah ya lo kalau mau naik gunung kalau bisa jangan sambil bawa alkohol lah gitu ya. Walaupun memang ada beberapa pendaki yang suka bawa alkohol juga ya. Untuk beberapa gunung malah tidak ada larangan. Menurut gua ya ada beberapa gunung yang nggak dilarang juga. Tapi tujuan dan fungsinya itu adalah bukan yang untuk lu mabuk gitu cuy. Ya semua juga sesuatu hal yang berlebihan itu kan nggak baik. Jadi kalau sesuatu yang memang untuk keperluan kepentingan pribadi atau ya meminimalisir untuk tidak terjadinya hipo, untuk menghangatkan badan gitu. Atau misalkan kayak kemarin nih gue waktu naik ke Gunung Argopuro. Banyak kan gunung yang tidak boleh menyalakan api ya, kayak bikin api unggun. Tapi untuk di Argopuro untuk keadaan urgensi, lu mau nyalain api itu dipersilahkan. Selama itu untuk keselamatan semua pendaki, untuk menghangatkan diri lu. Tapi yang poin pentingnya adalah ketika lu nyalain api, lu wajib pastiin
kalau bisa semua pendaki lu pastiin bahwa si api ini mati gitu. Jadi sebetulnya ya untuk gunung-gunung zaman dulu tuh malah kan tidak ada larangan apapun, lu mau bikin api unggun atau apapun. Nah sekarang tuh banyak larangan atau agak sedikit ribet tentang gunung-gunung itu ya gara-gara memang banyak tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab lah gitu ya. Jadi untuk ketika lu mau naik ya tolong usahakan apa yang lu lakuin ya lu tanggung jawab dengan tindakan lu sendiri. Ya mungkin sesuatu hal yang baik dari cerita ini silahkan lu ambil, yang buruknya pun silahkan lu buang. Gua Samsul undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.